Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Saya asal Maros dan saya mahasiswa dari STIMI YAPMI Makassar. Dan prodi saya adalah manajemen. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2361201059. Dan saya jurusan SDM. Saya dari kelas 6B. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah studi kasus mengenai konflik eksternal sebuah desa yang mengalami ketegangan antara penduduk lokal dan pengembangan properti. Dan mari kita menuju ke studi kasusnya. Desa Karya terletak di pinggir kota yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pengembangan properti berencana membangun perumahan baru di lahan yang selama ini digunakan oleh penduduk untuk bertani. Hal ini mengakibatkan ketegangan antara pengembang yang ingin memanfaatkan lahan tersebut dan penduduk yang merasa hak mereka terancam. Dan pihak-pihak yang terlibat dan akar masalahnya adalah yang pertama, pengembangan properti yang ingin memaksimalkan keuntungan dari proyek tersebut. Dan yang kedua, penduduk desa yang sebagian besarnya merupakan petani dan pekerja lokal dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, pemerintahan daerah yang harus menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan akar masalah konflik ini adalah pertama, komunikasi yang buruk antara pengembangan dan penduduk, dan yang kedua menciptakan ketidakpercayaan, dan yang ketiga ada juga masalah ekonomi yang terjadi. Dan analisis konflik berdasarkan teori jenis konflik ini termasuk dalam konflik sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan antara pribadi. Jika dilihat dari tahapan konflik, kita bisa mengidentifikasi yang pertama, konflik ini muncul dari struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil, dan yang kedua, konflik terjadi karena interaksi sosial yang buruk, dan yang ketiga, individu atau kelompok saling bergantung dapat mengalami konflik jika salah satu pihak merasa dirugikan. Keempat, pentingnya dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik. Dan kita menuju ke solusi manajemen konflik kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan negosiasi. Yang kedua, mungkin mereka bisa menawarkan pemulihan atau alternatif lahan bagi penduduk yang terdampak. Yang ketiga, melibatkan pihak ketiga, mediator juga bisa membantu. Dan penutup kita kali ini adalah menyimak analisis kami tentang konflik di Desa Karya. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan konflik sosial. Setiap pihak memiliki peran penting menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Kita semua bisa belajar dari kasus ini untuk mengatasi konflik di lingkungan kita sendiri. Dan refleksi kita dalam ini kita dapat melihat bahwa konflik sosial seringkali muncul karena kurangnya dialog
Ketika suara masyarakat tidak didengar, ketegangan dapat meningkat. Dan penting bagi kita untuk memahami bahwa pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci bagi kemajuan infrastruktur. Jadi, untuk menyelesaikan konflik di desa, karya melibatkan pengembangan penduduk, pemerintah dengan akar masalah di komunikasi dan ekonomi, dan solusinya meliputi negosiasi, mediasi, pendidikan. Kita berharap konflik dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagai pendapat Anda tentang konflik sosial ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.